waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jumlah stok yang hari ini kami kuasai itu Pak, untuk beras itu sekitar 3.000 ton. Nah, itu cukup untuk menghadapi hari besar keagamaan yang akan kita hadapi ke depan. Nah, kemudian Bulog juga terus melakukan pemindahan stok Pak. Jadi stok ini kan sifatnya bergerak terus ya kan. Sangat berpengaruh, jangankan hasil, aktivitasnya pun tidak melaksanakan. Hasil kan berasal dari aktivitas, hasil pekerjaan. Selamat pagi dari Jalan Libowolio, Kelurahan Taganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Perum Bulog Kantor Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya aman untuk menghadapi kebutuhan bulan Ramadan dan Idul Fitri. Cuaca ekstrim hentikan sementara aktivitas nelayan di Sukanayo, Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Kamis 22 Januari 2026, bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Perum Bulog Kantor Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya aman untuk menghadapi kebutuhan bulan Ramadan dan Idul Fitri. Saat ini, Bulog Bau-Bau menguasai sekitar 3.000 stok beras. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Jumlah stok yang hari ini kami kuasai itu Pak, untuk beras itu sekitar 3.000 ton. Nah, itu cukup untuk menghadapi hari besar keagamaan yang akan kita hadapi. Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya aman untuk menghadapi kebutuhan bulan Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Saat ini Bulog Bau-Bau menguasai sekitar 3.000 ton stok beras. Stok tersebut tersimpan di gudang yang berlokasi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau, Hendra Dionisius, menegaskan bahwa stok beras tersebut akan terus diperbarui secara berkala agar tidak terjadi kekosongan di gudang. Pasokan pengganti tersebut didatangkan dari sejumlah daerah penyangga seperti Kendari, Konawe, Bombana, hingga Kolaka. Jumlah stok yang hari ini kami kuasai itu Pak, untuk beras itu sekitar 3.000 ton. Nah, itu cukup untuk menghadapi hari besar keagamaan yang akan kita hadapi ke depan. Nah, kemudian Bulog juga terus melakukan pemindahan stok Pak. Jadi stok ini kan sifatnya bergerak terus ya kan. Jadi pada saat dia keluar, kita juga sudah siapkan penggantinya dari gudang Bulog yang ada di Kendari, yang ada di Konawe, yang ada di Bombana. Nah, kita juga siapkan penggantinya yang ada di Kolaka, supaya gudang kita tidak pernah kosong Pak. Jadi stok ini kontinu kita isi terus. Dion mengatakan pola pengisian kontinu ini menjamin ketahanan pangan di 4 kabupaten dan 1 kota wilayah kerja Bulog Bau-Bau, meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi. Selain beras, Bulog Bau-Bau juga menjaga ketersediaan komoditas lain. Saat ini tersedia 1.000 liter minyak goreng dan 10 ton gula pasir di gudang. Dion menambahkan pasokan minyak goreng akan bertambah signifikan dalam waktu dekat. Sebanyak 3 kontainer tambahan sedang dalam proses pengiriman dari pabrik di Jakarta. Termasuk saat ini Bulog Bau-Bau juga telah melakukan pembelian gula dari Jawa. Dengan ketersediaan yang melimpah, Bulog mengimbau masyarakat agar tetap tenang dalam berbelanja. Warga diminta untuk tidak melakukan aksi borong. Bulog menjamin bahwa seluruh bahan pokok, terutama yang masuk dalam penugasan pemerintah kepada Bulog, akan tetap tersedia di pasar dengan harga yang terkendali. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, terus mengudara untuk Indonesia. Cuaca ekstrim hentikan sementara aktivitas nelayan di Sukanayo, Kota Bau-Bau. Nelayan harapkan informasi cuaca akurat dari BMKG untuk keselamatan nelayan saat melaut. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Jadi mereka sama sekali tidak beraktivitas. Mereka sudah mereka perahunya berlindung di dekat Lowu di belakang jembatan biru. Cuaca ekstrim yang melanda perairan Kota Bau-Bau berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat nelayan di Kelurahan Sukanayo. Seluruh nelayan di wilayah tersebut saat ini memilih tidak melaut dan mengamankan kapal mereka di pesisir demi keselamatan. Ketua kelompok nelayan Kelurahan Sukanayo, Sarumi, mengatakan nelayan baik yang menggunakan bagan maupun nelayan perorangan
perorangan sama sekali tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan. Menurut Sarumi, cuaca yang tidak bersahabat berpotensi mengancam keselamatan nelayan serta merusak peralatan di laut. Akibatnya, aktivitas melaut dan budidaya agar-agar terhenti dan berdampak pada hasil tangkapan nelayan yang bergantung sepenuhnya pada kondisi alam. Ia menjelaskan selama ini nelayan Sukanayo mengandalkan pengalaman dan kebiasaan menghadapi musim termasuk musim barat. Namun dalam kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini, nelayan memilih bersabar dan menunggu cuaca kembali normal sebelum melaut. Sangat berpengaruh, jangankan hasil, aktivitasnya pun tidak melaksanakan. Hasil kan berasal dari aktivitas, hasil pekerjaan. Jadi mereka sama sekali tidak beraktivitas. Mereka sudah mereka perahunya berlindung di dekat Lowu-Lowu di belakang jembatan biru. Mereka berkumpul semua di sana. Selain itu, Sarumi menekankan pentingnya informasi cuaca yang akurat dan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Menurutnya, banyak nelayan yang masih kesulitan mengakses informasi cuaca secara mandiri dan rentan menerima informasi yang tidak benar. Ia berharap informasi resmi BMKG dapat disalurkan secara rutin melalui media seperti RRI. Dengan adanya informasi cuaca yang jelas dan terpercaya, nelayan tidak lagi berspekulasi dalam menentukan waktu melaut. Ada juga sebenarnya satu personal tersendiri bisa mengakses itu, tapi kan paling tidak masyarakat itu kadang takut dengan informasi yang silang, hoax dan sebagainya. Jadi, ketika informasi itu keluaran dari BMKG formal dan juga RRI, itu kami bisa upload dan kami bisa terima lewat kami. Sarumi menambahkan wilayah tangkap nelayan Sukanayo umumnya berada di perairan Teluk Bau-Bau hingga Kadatua, sementara nelayan perorangan terkadang melaut ke wilayah yang lebih jauh. Karena itu, keakuratan informasi cuaca dinilai sangat penting untuk menjamin keselamatan dan keberlanjutan aktivitas nelayan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Bertani sekaligus berwisata menjadi inovasi baru para petani di Kelurahan Kaisabu Baru di Kecamatan Sorawalio, Kota Bau-Bau. Mengenal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Woode Nurliani. Kelurahan Kaisabu Baru menghadirkan inovasi baru dengan mengembangkan konsep bertani sekaligus berwisata. Inovasi ini dilakukan dengan mengubah pola tanam menjadi bertahap serta menata lahan pertanian agar terlihat rapi dan menarik secara visual. Lurah Kaisabu Baru, Kota Bau-Bau, Arianto mengatakan pola tanam bertahap diterapkan dibuat serapi mungkin guna menambah nilai estetika sehingga menarik minat pengunjung. Tak hanya dari sisi penataan, inovasi juga dilakukan pada sistem penyiraman. Jika sebelumnya dilakukan secara manual, kini petani menggunakan alat sprinkle bertenaga mesin. Cara ini dinilai lebih efisien, tidak mempersulit petani, serta menghemat waktu. Proses penyiraman yang modern tersebut juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Adapun jenis tanaman yang dibudidayakan antara lain bawang, tomat, cabai, serta berbagai jenis buah-buahan. Seluruh tanaman tersebut, kata Arianto, ditanam secara bertahap dan berkelanjutan agar hasil panen tidak terputus. Wisata ini saya coba merubah pola tanam itu menjadi bertahap agar kelihatan indah, dan kedua, bedengan-bedengan itu dibuat serapi mungkin untuk keindahan. Yang ketiga itu pola penyiraman itu yang tadinya manual menjadi lebih canggih lagi, itu menggunakan alat sprinkler yang diairi lewat tenaga mesin. Menurut Arianto, pola tanam berjenjang ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Dengan panen yang tidak serentak, produksi tidak membludak sehingga harga jual tetap stabil dan petani terhindar dari kerugian akibat anjloknya harga pasar. Meski demikian, kata Arianto, Kelurahan Kaisabu Baru tetap dikenal sebagai kawasan wisata PJR atau penjual jagung rebus, jagung ungu, dan jagung selingkuh yang memiliki cita rasa manis dan legit. Hampir selalu tersedia setiap hari berkat pola tanam berjenjang yang diterapkan petani setempat. Arianto menambahkan, ketersediaan tanaman yang tidak pernah putus membuat wilayah Kaisabu Baru kerap menjadi tujuan wisata edukasi, khususnya bagi pelajar di Kota Bau-Bau. Mereka datang untuk mengenal berbagai jenis tanaman, sekaligus merasakan pengalaman panen bersama para petani. Wade Nurliani, reporter RRI Bau-Bau, melaporkan.
Dan kita ke informasi yang terakhir, pendengar, dan kami ajak Anda untuk mengikuti sebuah feature dengan judul Jeritan Sunyi Petugas Kebersihan Kota Bau-Bau yang kembali disajikan oleh reporter dari Bau-Bau, Wode Nurliani. Terus jauh, keranjang saja itu setengah mati untuk kita mau raih. Dalam 1 bulan itu bahkan tidak ada. Bahkan kita mau beli sendiri, kan tidak akan mungkin. Dan itu karena kita lakukan. Patungan, beli-belian. Ini kita kerja di instansi loh, bukan kita kerja di mana. Saat sebagian besar warga Kota Bau-Bau masih terlelap, derap langkah para petugas kebersihan sudah lebih dulu menyusuri jalanan. Dengan sapu di tangan dan keranjang di pundak, mereka membersihkan sisa aktivitas malam, memastikan kota kembali bersih saat pagi tiba. Namun di balik wajah bersih Bau-Bau dan deretan penghargaan prestisius seperti Kota Sehat dan Adipura, tersimpan kisah sunyi tentang perjuangan mereka yang jarang terdengar. Ayah salah satu petugas kebersihan masih mengingat betul bagaimana musim hujan selalu menjadi ujian terberat. Tanpa jas hujan, ia dan rekan-rekannya tetap bekerja dengan pakaian yang basah kuyup. Keranjang sampah dari lautan yang mereka gunakan pun kerap tak bertahan lama. Makanya itu fasilitas seperti keranjang ataupun itu skopan, terus pengadaan seperti sepatu, pakaian, itu harus difasilitasi. Sampai hari ini, dalam 1 tahun pun itu bahkan tidak ada. Jadi tolong sampaikan, hari ini kita sudah ketemu dengan wartawan di instansi itu. Jadi hari ini mudah-mudahan unek-unek kami ini tersampaikan lagi. Keranjang itu, kata Aye, baru dibeli sekitar 4 tahun sekali, padahal beban kerja terus berjalan setiap hari. Saat peralatan rusak dan tidak ada pengadaan dari dinas, para petugas terpaksa patungan untuk membeli perlengkapan kerja. Sebuah ironi mengingat penghasilan yang mereka terima jauh dari kata layak. Sampaikan amanat kami. Pengadaan barang tolong diperhatikan baik-baik. Karena apa? Fasilitas apapun yang terjadi di lingkungan sana, pemerintah barangkali dia tidak tahu kita, kondisi kita di dalam lapangan seperti apa. Dengan upah sekitar Rp50.000 per hari, angka yang bahkan masih di bawah upah minimum regional atau UMR, para petugas kebersihan dituntut tetap hadir setiap hari. BS petugas kebersihan lainnya mengungkapkan, ketidakhadiran berarti potong gaji. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, pilihan mereka pun semakin sempit. Artinya bagaimana, sedangkan dalam 1 minggu itu 1 atau 2 kali. Baru kalau susah minyak, Jadi kalau 1 bulan gajimu berapa? 1 bulan bisa 50 lah. Itu dari tanggal yang kalau tanggal 30, kalau 31, kalau 2 Jadi kalau beli beras sekarang habis. tidak cukup. Saja. Setiap hari tidak ada libur. Tidak ada liburnya. Sekarang baru naik. Kalau libur sakit. Tak hanya persoalan alat kerja, keterlambatan pengangkutan sampah yang kerap terjadi juga menambah beban psikologis. Ketika operasional tersendat akibat keterbatasan biaya bahan bakar minyak, para petugas justru menjadi pihak yang disalahkan. Nama mereka disebut-sebut warga sebagai pihak yang dianggap tidak bekerja optimal, padahal kendala kerap berada di luar kendali mereka. Meski demikian, semangat para petugas kebersihan tak sepenuhnya padam. Harapan itu sempat mereka sampaikan secara langsung kepada salah satu wakil rakyat. Sejumlah petugas menyuarakan keluh kesah mereka kepada anggota DPRD Kota Bau-Bau, Hasan Basri. Tetapi kami di DPR selalu menerima aspirasi masyarakat, ya, karena memang masyarakat memberikan aspirasi tepatnya ada di DPR. DPR adalah mitra kerja dengan pemerintah. Jadi siapapun yang menyampaikan aspirasinya ke DPR, insya Allah kita juga di DPR akan menyampaikan ke pemerintah. Respon juga datang dari pemerintah daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau, Amiruddin, mengakui adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dialami petugas kebersihan. Ia menyebutkan, ke depan pihaknya akan berupaya memenuhi kebutuhan dasar penunjang kerja dengan menyesuaikan kemampuan anggaran. Kita berusaha untuk merespon permintaan dari teman-teman petugas sampah, ya. Karena itu juga mendukung kinerja kami di DLH, tetapi semua kita serahkan kita akan melihatlah
dengan kemampuan anggaran kita, tapi peralatan dasar harus kita penuhi memang. Di tengah janji dan harapan itu, para petugas kebersihan tetap melanjutkan rutinitasnya. Setiap sapuan dan setiap angkut sampah adalah bentuk dedikasi tanpa sorotan. Mereka mungkin tak pernah berdiri di podium saat penghargaan diumumkan, tetapi dari tangan mereka lah wajah Kota Bau-Bau tetap terjaga. Karena di balik kilau piala Adipura dan penghargaan kota sehat, ada keringat, doa dan keteguhan para petugas kebersihan yang bekerja dalam diam. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Perum Bulog Kantor Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya aman untuk menghadapi kebutuhan bulan Ramadan dan Idul Fitri. Cuaca ekstrim hentikan sementara aktivitas nelayan di Sukanayo, Kota Bau-Bau. Kami harap Anda tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti sajian-sajian kami selanjutnya di Kapten Pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul, mewakili kerabat kerja yang bertugas dan tim redaksi pemberitaan RRI Bau-Bau, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia, dan selamat pagi.